Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ustadzah dalam video pembelajaran tema. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 3, lingkungan sekolahku. Setelah nanti kalian belajar, diharapkan kalian akan bisa yaitu menentukan, menanggapi, dan membuat ungkapan perintah, melafalkan bunyi, dan menunjukkan simbol sila ketiga, mengenal dan membuat karya ekspresi 3 dimensi, dan yang terakhir, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kita mulai ya anak-anak ya, dengan melihat dan mengamati gambar. Di situ ada Siti dan teman-temannya yang sedang berada di sekolah dan mereka bekerja sama membersihkan sekolah ya. Sekolahku bersih dan sehat. Oke, kalian simak dulu bacaan berikut ini. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guru mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Ya, Ustadzah harap nanti saat kalian sudah mulai belajarnya di sekolah, juga seperti Siti dan teman-temannya ya, selalu menjaga kebersihan sekolah. Nah, kalian amati di sini, adakah ungkapan perintah dalam bacaan ini? Siapa yang sudah bisa menemukannya? Ungkapan perintah? Iya, ungkapan perintahnya ada di sini ya. Buanglah sampah di tempatnya. Itu merupakan sebuah ungkapan perintah. Apakah yang dimaksud dengan ungkapan perintah? Ya, ungkapan perintah adalah ungkapan yang berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya ungkapan perintah itu diakhiri dengan tanda seru, atau biasa orang menyebutnya juga dengan tanda pentung ya. Terus, di sini Ustadzah punya beberapa contoh ungkapan perintah. Buanglah sampah di tempat sampah. Letakkan sepatu di rak sepatu. Dan jagalah kebersihan sekolahmu. Contoh ungkapan perintah yang lain adalah hiduplah yang rukun dengan temanmu. Ya, contoh itu juga merupakan contoh dari pengamalan sila Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya? Ada yang tahu? Iya, sila ketiga. Bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, betul. Nah, sila ketiga Pancasila bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Apakah lambang dari sila ketiga? Ingat, iya lambangnya adalah pohon beringin. Mengapa pohon beringin menjadi lambang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia? Karena pohon beringin memiliki daun kecil dan akar kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai atap rumah. Pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Pohon beringin melambangkan rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Nah, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang lain apa ya? Iya, kita lanjutkan di sini ya.
Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila antara lain adalah bekerja sama membersihkan sekolah. Seperti tadi gambar di depan ada Siti dan teman-temannya yang bekerja sama membersihkan sekolah. Berarti mereka sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya. Kemudian ada juga mengutamakan kepentingan bersama. Jadi bukan kepentingan diri sendiri yang diutamakan, tapi kepentingan bersama. Selanjutnya ada juga bergaul tanpa membeda-bedakan teman. Jadi kalian kalau bergaul dengan teman tidak boleh membeda-bedakan. Ah, dia anaknya orang miskin. Ah, dia kulitnya hitam atau yang lainnya ya, tapi tidak boleh dibedakan. Harus semua bisa menjadi teman ya. Kemudian ada juga tertib saat upacara bendera di sekolah. Nah, karena kita belajarnya masih dari rumah, sikap tertib itu tetap harus kalian praktekkan ya. Bisa juga dengan tertib melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Tertib berarti kalian itu tepat waktu melaksanakannya dan tidak ada yang ditinggalkan sholatnya. Oke? Bekerja sama membersihkan kelas juga bisa kita tambahkan dengan memperindah kelas ya. Kita juga bisa bekerja sama dalam memperindah kelas. Nah, sekarang Ustadzah ingin menunjukkan pada kalian bagaimana memperindah kelas dengan pajangan yang terbuat dari tanah liat. Ya. Tanah liat merupakan salah satu bahan yang cocok digunakan untuk kerajinan. Karena apa? Karena tanah liat itu lunak, terus mudah dibentuk, dan juga mudah didapatkan ya, banyak di sawah-sawah biasanya ya. Terus, apa saja Ustadzah contoh karya 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat? Contohnya Ustadzah kasih di sini ada vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada juga ini cangkir ya. Cangkir terbuat dari tanah liat juga ada loh. Dan ini adalah pajangan kelas yang terbuat dari tanah liat. Nah, bagaimana cara membuat pajangan kelas dari tanah liat? Begini caranya ya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kemudian, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang terakhir, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar, ya. Oke, setelah tadi berkreasi dengan tanah liat, sekarang waktunya kita mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku dan membandingkan hasilnya. Anak-anak, dalam mengukur suatu benda, kita bisa menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur tidak baku itu apa saja sih macamnya? Alat ukur tidak baku yang bisa kita gunakan bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, atau bisa kita buat sendiri. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Kita juga bisa menggunakan seperti ini, yaitu terbuat dari gantungan baju dan kantong plastik transparan. Dan untuk menentukan berat sebuah benda, dapat menggunakan benda yang lain. Nah, langsung saja ya anak-anak, coba kita ukur berat pepaya. Untuk mengukur berat pepaya ini, kita akan menggunakan beberapa buah apel. Ternyata berat satu pepaya ini sama dengan berat 5 apel. Coba perhatikan ya anak-anak, jika kita mengukur berat suatu benda, maka lengan timbangannya harus lurus atau sejajar dengan berat benda pengukurnya. Jadi,
lengan pada bagian pepaya harus lurus dengan lengan pada apel. Sekarang coba kita ukur berat buku ini. Kita akan mengukurnya dengan menggunakan pensil. Berapa pensilkah berat buku ini? Ternyata berat satu buku ini sama dengan 10 pensil. Nah, seperti itu ya anak-anak, bagaimana cara mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Sekarang coba kita membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Untuk membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku, kalian harus menggunakan benda pengukur yang sama. Tidak boleh berbeda ya anak-anak. Misalkan kalian menggunakan buah apel untuk mengukur suatu benda, berarti kamu juga harus menggunakan apel tersebut untuk mengukur berat benda yang lainnya. Coba sekarang kita bandingkan berat pepaya ini dengan berat semangka. Kita akan menggunakan buah apel sebagai pengukurnya. Ternyata berat satu pepaya sama dengan 5 apel dan berat satu semangka sama dengan 8 apel. Karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka satu pepaya lebih ringan dari satu semangka. Atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Coba sekarang perhatikan contoh berikut. Buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Nah, sekarang perhatikan lagi. Buku tulis diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Ingat ya anak-anak, sekarang adalah buku tulis, bukan buku matematika. Jadi, berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah anak-anak, apakah kita bisa membandingkan dua hasil pengukuran ini? Tidak bisa ya anak-anak, karena benda pengukurnya itu berbeda. Yang satu pensil dan yang satu adalah penghapus. Tapi kita bisa membandingkan dengan hasil pengukuran yang lainnya yang telah kita ukur tadi ya anak-anak. Kita bisa membandingkan berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil dengan berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Dan berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus dengan berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Keduanya bisa kita bandingkan karena memiliki benda pengukur yang sama. Yang ini menggunakan alat pengukur pensil dan yang ini menggunakan alat pengukur penghapus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa buku matematika lebih berat dari buku tulis, atau buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Nah anak-anak, sekarang kita belajar mengurutkan berat benda. Ingat ya anak-anak, walaupun kita mengukur benda-benda yang berbeda, namun benda pengukurnya harus sama. Kita akan mengukur berat tas, berat tempat pensil, dan berat kamus dengan benda pengukurnya yaitu bola kasti. Nah, setelah kita ukur, ternyata berat satu tas sama dengan 7 bola kasti. Berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Dan berat satu kamus sama dengan 3 bola kasti. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan benda yang paling berat adalah tas. Benda yang paling ringan adalah tempat pensil. Urutan benda dari yang terberat adalah
kertas, kamus, dan tempat pensil. Selain bisa menggunakan timbangan ini, kalian juga bisa loh membuat timbangan sendiri. Yang perlu kalian siapkan yaitu gantungan baju, tali, kelereng, koin, kantong plastik transparan. Caranya yaitu kita siapkan dulu alat penimbangnya, yaitu kalian ikatkan tali ke bagian atas gantungan baju. Kemudian kalian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan atau gantungan baju. Kemudian masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan yang terakhir, masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, seperti itu ya anak-anak, bagaimana caranya mengukur berat benda dengan timbangan tidak baku. Nah, sudah cukup jelas ya videonya? Karena Ustadzah akan memberikan tugas untuk kalian berupa ukurlah berat 3 benda menggunakan timbangan sederhana seperti yang ada pada buku tema 6 halaman 98. Foto saat kalian melakukan penimbangan dan catat hasil dari penimbangan kalian, kemudian kirimkan lewat WA ya seperti biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.